Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama aku Ajeng Tiadrastiana. Aku dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mau ngejelasin tentang hukum dan Macam-macam norma dan sanksi dalam masyarakat. Yang pertama ada norma agama, merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini bersifat dogmatis, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Sanksi dalam norma ini tidak langsung diberikan saat itu juga, namun sanksinya dalam norma agama didapati setelah manusia meninggal dunia. Yang kedua, ada norma hukum. Norma hukum ini adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Jadi, tujuan utamanya itu mewujudkan ketertiban dan kedamaian untuk masyarakat dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan harta benda. Bagi para pelaku yang melanggar norma ini akan dikenai sanksi berupa kurungan penjara atau denda yang dipaksakan oleh pemerintah yang berwenang. Contoh dari norma hukum ini sendiri adalah kewajiban harus membayar pajak atau tidak menaati dalam berlalu lintas, serta banyak norma hukum lainnya. Yang ketiga, ada norma susila. Norma susila ini merupakan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Sanksi teguran hati nuraninya sendiri, contohnya norma susila seperti mempunyai sikap jujur dan adil dalam masyarakat, tidak memfitnah orang lain, atau selalu menolong orang lain. Keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma inilah yang mengatur pergaulan dengan orang lain. Beberapa contoh peraturan tak tertulis tersebut antara lain memakai pakaian sopan saat menghindari acara formal ataupun sekolah. Tidak boleh meludah di depan orang lain. Definisi hukum. Hukum adalah aturan yang diterapkan pada sebuah wilayah dan harus ditaati oleh semua elemen masyarakat. Jadi hukum itu harus ditaati oleh semua masyarakatnya. Hukum memiliki sifat mengatur tingkah laku manusia guna melindungi hak manusia. Ada beberapa jenis dan macam-macam hukum yang bisa dibedakan berdasarkan bentuk sumber, wujud, tempat berlaku, waktu, isi, sifat, dan cara mempertahankan. Penggolongan hukum dibedakan menjadi banyak sekali. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasi. Yang kedua hukum tulis yang tidak dikodifikasi. Hukum tidak tertulis yang biasa disebut konvensi. Yang ketiga, hukum undang-undang adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan atau kebiasaan adat. Hukum traktat adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antara negara atau traktat. Hukum jurisprudensi adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan dalam pengadilan. Hukum ilmu. Hukum ilmu adalah jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Hukum yang memaksa. Hukum yang memaksa ini adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Hukum yang mengatur adalah jenis
hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Hukum nasional, hukum yang hanya berlaku di negara tertentu. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Hukum asing adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Hukum negatif, jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum positif, jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bisa bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Hukum alam adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja dari dulu sampai sekarang. Hukum objektif, hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum, misalnya hukum tata negara dan hukum pidana. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan orang satu dengan orang lain dan fokus pada kepentingan individu. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Yang terakhir ada hukum formal, jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai peranan yang sangat banyak. Salah satunya adalah berwenang buat memeriksa hasil sengketa tentang dan mempunyai kewenangan buat mengadili. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusional. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah sebagai peranan Mahkamah Konstitusi atau MK menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama ada menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara uang kewenangan diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Mahkamah Konstitusi berperan juga membuat putusan pembubaran partai politik. Yang ketiga ada Komisi Yudisial, mempunyai peranan dalam memberikan usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua peranannya yaitu membuat penegakan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. Pengadilan negeri